Alhamdulillahi rabbil aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Seperti biasa pada Rabu pekan pertama pagi menjelang siang kita mempelajari hadis-hadis yang ada di Bulughul Maram, memuat tentang ahkam, hukum-hukum, lebih banyak pembahasannya daripada fikih muamalat yang hadis-hadisnya tidak banyak. Hikmahnya apa? Ada yang tahu mungkin? Kenapa kitabus shalah, bab ibadah itu lebih banyak pembahasannya daripada yang cuma sedikit hadis-hadisnya, tidak tebal seperti kitabus shalah misalnya, bab ibadah misalnya. Kenapa? Baik, saya terangkan. Maka berdatangan hadis-hadis banyak ya, tentang sholat hadisnya banyak, puasa, zakat, haji, banyak hadis-hadisnya. Tapi fikih muamalat tidak banyak. Karena fikih muamalat nggak bisa diotak-atik, dan kalaupun dibakukan, dirincikan, itu tetap sholih, tetap relevan di setiap zaman, di setiap generasi, dan di setiap tempat. Bisa diambil isinya bahaya, madarat, perintah-perintah yang isinya kebaikan buat hamba, gitu. Itu ya, kenapa tidak banyak seperti kitab ibadah. Ya. Baik. Sebenarnya karena beberapa hari, bukan beberapa hari lagi ya, tinggal 2 hari lagi menyesuaikan kondisi. Selingan aja itu. Tapi intinya nanti kembali lagi ke asalnya, baca kitab secara tertib. Gitu ya. Baik, saya akan sampaikan. Pertama kita berada di hari tarwiyah ya, jamak takdim, ya. Selesai salat duhur maka mereka wukuf, baik bagi mereka yang di Arafah maupun bagi kita. Kemudian saya coba sedikit bahas deh terkait dengan kenapa disebut dengan Arafah, Nahar, dan Tasyrik ya, melakukan wukuf Arafah, maka disebut dengan Arafah ya, berkenalan ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban. Arab misalnya, berasal dari Indonesia misalnya, berasal dari Eropa misalnya, Asia misalnya, tidak. Tapi yang paling mulia adalah yang paling takwa. Kalau orang dari Indonesia lebih takwa, maka mereka lebih mulia. Kalau orang Arab lebih takwa, maka mereka lebih Arafah. Itu ya, kenapa disebut dengan Arafah. Dan ada pendapat-pendapat yang lain. Ada juga yang mengatakan bahwa karena Nabi Adam AS ketika diturunkan ke bumi bertemu dengan Siti Hawa di Arafah. Tapi sepertinya pendapat ini lemah. Wallahu a'lam. Ya. Nah, Ramadan kemarin kita bisa berpuasa selama 30 hari. Kenapa yang cuma sehari kita nggak bisa? Yang kedua adalah lihat keutamaannya, menghapuskan dosa 2 tahun cuma sehari. Ya, sedangkan kita butuh amal soleh, diantaranya dengan berpuasa Arafah. Ya. Di Arafah pada hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah besok ada waktu mustajab, yaitu ba'da asar. Pada asar, dan yakni dia berfirman, siapa yang berdoa akan Allah kabulkan. Ya, siapa yang minta ampun Allah akan ampuni. Siapa yang meminta rezeki Allah Subhanahu wa taala akan kasih. Ya. Di mana saja, mau di rumah, di tempat seseorang bekerja, berdagang, di perjalanan, di kendaraan, disyariatkan takbiran. Lafaznya Allahu Akbar, Allahu Akbar, boleh 2 kali.
Boleh juga 3 kali. Allah usai sholat fardu. Dari kapan? Dari hari Arafah ini. Ya. Bagaimana prakteknya? Kata ulama, dia istighfar 3 kali, astagfirullah. Dalilnya mana? Berdasarkan ijma' para sahabat. Dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas, ya. Abu Hurairah takbiran. Nah itu dimulai dari hari Arafah, pada subuh. Jadi besok sudah bisa mulai takbiran sampai akhir hari tasyrik, ya. Sampai akhir hari tasyrik. Wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sama berdoa, terutama pada asarnya, ya. Tanggal 9 besok kan tanggal 9. Ini namanya takbir. Zikir muqayyad, zikir yang sudah ditentukan dibaca kapan dan di mana. Seperti ya. Nah, yang muqayyad, takbir muqayyad tadi selesai salat, astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, dia langsung baca takbir. Cuma masing-masing, tidak jama'i. Baik, ini ya. Apa yang dilakukan kalau jamaah haji? Mereka melempar jamroh, kemudian mereka menyembelih hadiyu, kemudian mereka tawaf ifadah, tahallul, kemudian tawaf ifadah, dan kita tidak makan dulu sebelum sholat Id. Kalau Idul Fitri kita makan dulu. Cuma ini dianjurkan saja. Walaupun misalnya terasa lapar silahkan, haus silahkan, gitu ya. Maksudnya dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah udhiyah atau adhahi. Jamaknya adhahi. Yang artinya adalah hewan yang disembelih pada hari nahar 10 Dzulhijjah atau pada hari-hari tasyrik. Kalau nggak sempat boleh tanggal 11, 12 atau 13. Nabi Isa, umat Nabi Musa, dan umat para nabi sebelumnya juga sama, disyariatkan kurban agar mereka biasa nyebut nama Allah ketika nyembelih, yang sering ditinggalkan oleh kaum jahiliyah. Maka wajib hukumnya membaca bismillah. Afdalnya ditambahkan salat di sini. Sebagian mufassir menafsirkan dengan salat Idul Adha. Li rabbika, karena Allah, wanhar, setelah itu kurban. Ya. Makanya kalau sebelum sholat id kurban, maka harus diganti dengan kurban yang lain. Tentunya bagi yang mampu. Juga berdasarkan sabda Nabi SAW, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudahhi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang punya kelapangan, kelebihan, tapi tidak mau kurban, maka jangan dekati tempat sholat. Pilihan mau kurban atau tidak. Dan kukunya ketika sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah bagi orang yang akan berkurban, ya. Sehingga dari kalimat kebutuhan sehari-hari atau dalam waktu sebulan langsung saja 3 juta, ya. Seharinya 100.000. Kemudian kebutuhan buat anak, ya, buat anak sekolah, bayar SPP, totalnya bisa 1 juta. Hewan yang bisa dikurbankan. Hewan yang bisa dikurbankan hanyalah unta, sapi, dan kambing atau domba. 3 ini saja. Unta, sapi, kayak kelinci, ayam, itu bukan masuk ke dalam hewan ternak di kebiasaan bangsa Arab. Itu mah hewan yang diternakkan saja. Gimana? Kerbau, kata ulama, min jinsil bakor, termasuk mendekati setahun. 9 bulan, 8 bulan, minimal sekali adalah 6 bulan. 6 bulan. Nabi SAW bersabda, "La tadbahu illa musinnah." Janganlah kalian sembelih kecuali yang sudah cukup usianya. Baik. Setelah kita tahu usianya, berikutnya hewan yang tidak boleh dikurbankan. Ini semua dari salahnya ya di blog saya.
Kalau dua-duanya buta lebih parah, nggak boleh. Yang kedua adalah al-maridah al-bayin maraduha, yang sakit yang jelas sakitnya. Misalnya sampai nggak mau makan. Misalnya pertanyaan, kalau cacatnya selain ini, misalnya telinganya robek, tanduknya patah, jawabnya boleh. Ya, jawabnya boleh. Tetapi lebih utama adalah lepas, bersih dari cacat-cacat semacam ini. Matanya jadi sakit misalnya, ya. Kalau karena keteledorannya, misalnya dia nggak ngejaga kambingnya, diturunkan dari mobil dengan cara dilempar, ya, sampai pincang jadinya jalannya, maka di hari kurban, ya, sehingga kalau nggak sempat tanggal 10 maka boleh tanggal 11, boleh tanggal 12, boleh juga tanggal 13. Baik, berikutnya jumlah kurban. Nanti bagi yang ingin lihat materinya, saya share di Telegram materinya, panduan berkurban. Insya Allah nanti saya share. Jadi kalau umpama yang disampaikan terlewat, yang bersama Rasulullah SAW pada tahun Hudaybiyah. Adapun jika kurang dari 7, maka boleh. Kata Imam Syafi'i rahimahullah. Berikutnya, bagaimana cara distribusi hewan kurban? Kata Nabi SAW, kulu waddakhiru watasaddaqu, makanlah oleh kalian, simpan dan sedekahkan. Ya. Jadi orang yang berkurban berhak makan. Ya. Kemudian jika dia menaruh hewan kurban di masjid, ya, ke panitia masjid, maka panitia misalnya menawarkan mau berapa bungkus? Oh, mau 5 bungkus. Ya sudah, nanti buat yang kurban 2 bungkus, 3-nya bisa dia bagikan ke siapa yang dia inginkan. Nah, nanti panitia kurban yang dibagikan ini boleh dalam keadaan sudah dimasak ataupun masih mentah. Ya. Dulu pernah ada usulan dari Pak Anies Baswedan, ya, pas lagi menjabat gubernur, bagian seluruhnya tidak ada yang dijual, bahkan semuanya untuk diberikan, dikonsumsi dan diberikan, tidak ada yang buat dijual, baik kulitnya juga sama. Lalu bagaimana cara mengatasi kulit? Tinggal berikan tawaran kepada jamaah. Lalu dari mana? Dari luar hewan kurban, daging kurban, misalnya dari uang operasional. Ketika panitia masjid menerima penyaluran penyerahan. Kemudian bolehkah memberikan daging kurban kepada orang kafir? Gimana kira-kira, ibu-ibu? Boleh, selama bukan kafir harbi yang memerangi, yang memusuhi, yang menjajah negeri Islam, seperti orang Yahudi, itu nggak boleh. Baik, ya Allah, ini kalau dari dirinya dan keluarganya, Allahumma hadza anni wa an ahli baiti. Allahumma hadza anni wa an ahli baiti. Ya Allah, ini dariku dan keluargaku. Ya. Tapi kalau dia sebagai tenggorokan, sebagai saluran pernafasan. Yang kedua, kerongkongan sebagai saluran makanan. Yang ketiga adalah 2 urat leher. 4 ini hendaknya terputus, kepotong, tempatnya kepotong. Ya. Menurut madhab Ahmad dan madhab Syafi'i, minimal tenggorokan dan kerongkongan, saluran pernafasan dan saluran makanan. Menurut Imam Abu Hanifah, minimal 2 urat leher dan tenggorokan. Afdolnya 4-4-nya, gitu.